Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Amos pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-17. Judul renungan pada hari ini adalah Saat Difitnah. Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah arah hutan. Ia berasal dari Tekoa, sebuah wilayah di Yehuda, Israel Selatan. Berjarak sekitar 16 km dari Yerusalem. Namun kemudian Tuhan mengutusnya untuk menyampaikan berita penghukuman dan peringatan kepada Raja Israel Utara karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Lalu Imam Amasya mengusir Amos, menyuruhnya agar kembali ke negerinya. Dia juga menuduh Amos hanya mencari makan dengan nubuat-nubuat tersebut. Padahal Amasya sendirilah yang mencari makan dari jabatannya sebagai imam di Betel, salah satu pusat ibadah tandingan yang dibangun oleh Yerobeam bin Nebat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 29. Sang raja membuat patung berhala di sana, mengangkat para imam sesukanya, dan menjadikan pusat peridadanan agar penduduknya tidak lagi pergi beribadah ke bait Allah di Yerusalem. Dia juga mengangkat nabi-nabi untuk bernubuat sesuai dengan kemauannya sendiri. Kejahatan ini kemudian diwarisi semua raja Israel Utara, sehingga Allah murka atas mereka. Kecil hati saat ia difitnah. Dengan tenang dia mengakui bahwa dia hanyalah peternak biasa. Dia menegaskan bahwa dia tidak punya motif kejahatan yang terselubung. Dia tidak mencari keuntungan sendiri. Karena Tuhan mengutusnya untuk menyampaikan kebenaran, maka ia taat. Itulah yang membuatnya dapat teguh berdiri. Saat berhadapan dengan fitnah di saat kita memberitakan kebenaran. Saat kita berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu mencemaskan berbagai fitnah dan tuduhan. Oke, renungan kita pada hari ini seperti ini ya. Israel Utara, negara yang aman dan damai dan makmur pada zaman Yerobeam. Tetapi hatinya menjauh dari Allah. Apa yang terjadi kemudian? Nah, mari kita belajar ya. Mari kita baca Amos pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 17. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan dirundukkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, Raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan kesepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, lihatlah, pergilah, nyahkanlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bertumbuhatlah di sana. Tetapi jangan lagi bertumbuh di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amas kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkan firman Tuhan. Engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Tali sipat. Saudara, tali sipat itu apa sih? Tali sipat itu ini ya, gambarnya seperti ini. Jadi ada semacam tali, kemudian ada semacam pemberat di sini. Nah, di sini dibandingkan tembok yang tegak lurus ini, dan tangannya ada tali sipat. Untuk lebih jelasnya gini ya. Definisinya tali sipat adalah tali dengan pemberat non-magnetik
yang melekat pada salah satu ujungnya. Ini ya, melekat pada salah satu ujungnya. Ini adalah salah satu alat yang paling sederhana untuk memeriksa apakah dinding itu berdiri tegak atau mulai menjauh dari tegak lurus yang sebenarnya. Itulah sebabnya di ayat 7 dikatakan, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok, dikasih keterangan temboknya itu yang tegak lurus. Tujuannya adalah Tuhan menginginkan bangsa Israel itu seperti tembok yang tegak lurus ini. Kalau diukur dengan tali sipat, maka temboknya itu tegak lurus, gak mencong, gak miring, gitu ya. Nah, lanjut. Tali sipat di tengah orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah engkau melihat Amos? Apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Maksudnya apa? Ya, kehidupan bangsa Israel ini sudah bengkok. Maka kehidupan yang bengkok itu akan dibandingkan dengan firman Tuhan yang adalah tali sipat itu, di mana firman Tuhan adalah standar kelurusan. Jadi firman Tuhan adalah patokan dan tali sipat. Tali yang menjadi patokan apakah bangsa Israel hidup lurus atau bengkok. Nah, ini penting sekali ya. Dalam setiap kita melakukan pengambilan keputusan, kita mau melihat apakah keputusan kita itu benar menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Itu patokannya apakah apa yang Anda putuskan itu tidak melawan firman Tuhan, ya apa tidak? Kalau Anda bertanya, bagaimana saya tahu keputusan saya tidak melawan Tuhan atau tidak? Berdoalah, baca firman Tuhan, bergumul secara pribadi dengan Tuhan. 3 itu. Jadi kalau Anda bersungguh-sungguh pengen menjadi seorang pengikut Kristus yang tidak main-main, maka setiap keputusan yang saudara ambil, itu pasti saudara doakan, saudara gumulkan, dan saudara cocokkan dengan firman Tuhan yang ada kaitannya dengan keputusan yang saudara akan ambil. Jadi itu adalah tali sipat. Aplikasi praktisnya seperti itu. Nah, ayat 9 dikatakan, bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak. Nah, ini maksudnya apa ya? Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak. Dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Jadi Yerobeam ini adalah Raja Israel Utara yang melawan Tuhan dengan membangun bukit-bukit pengorbanan. Yerobeam itu ada 2 ya dalam Alkitab ya. Ada Yerobeam bin Nebat, itu Yerobeam yang pertama. Ini dikategorikan yang kita bicarakan pada waktu zamannya Amos. Itu adalah Yerobeam yang kedua. Amos itu berkarya pada masa pemerintahan Raja Usia di kerajaan Israel Selatan. Dan pada zaman Yerobeam II, anak Yoas, di kerajaan utara. Teks yang kita baca ini, itu adalah dia menegur kerajaan Israel di utara. Ini supaya jelas gitu ya. Nah, Yerobeam ini orang yang berprestasi. Di bawah pemerintahan Yerobeam, Israel tuh mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Yerobeam anak Yoas, ini ya, Yerobeam anak Yoas ini. Naik tahta dan dialah yang menjadi alat di tangan Tuhan untuk membebaskan Israel dari Aram. Hal yang lebih menakjubkan lagi adalah Yerobeam bukan saja membebaskan Israel dari Aram. Dia bahkan menaklukkan Damsyik. Damsyik itu Damaskus, Syria. Dan menjadikan bagian dari jajahan Israel. Daerah Israel Utara tidak pernah menjadi lebih besar di bawah raja siapapun kecuali Yerobeam. Berarti secara prestasi ini raja yang luar biasa ya. Memiliki semangat penaklukan yang tinggi, maybe ahli strategi, banyak memiliki kepemimpinan yang hebat. Israel makmur di bawah kepemimpinannya. Ini ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam data-data Alkitab, Yerobeam ini dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 24 dikatakan,
Dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Dia memerintah 41 tahun lamanya. Lama, kalau orang nggak cakap memerintah, nggak mungkin lama kayak gini. Tetapi sayangnya adalah apa yang dia lakukan di ayat yang 24. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, di mata Yehova. Dia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat. Jadi saya sudah katakan ya, Yerobeam di sini ada dua. Satu Yerobeam anak Yoas, dan yang kedua adalah Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat itu sejaman dengan anaknya Salomo yang bernama Rehabeam. Nah, pada waktu zamannya anaknya Salomo Rehabeam itulah kerajaan Israel mulai pecah menjadi dua, yaitu Israel Selatan di bawah Rehabeam dan Israel Utara di bawah Yerobeam bin Nebat. Begitu sejarahnya ya. Nah, kalau kita lihat Yerobeam bin Nebat itu dosanya apa tuh? Nah, ini ya. Karena khawatir orang-orang Israel setiap tahun berziarah ke Yerusalem, di mana Yerusalem itu adalah terletak di Israel Selatan. Yerobeam itu membangun dua mesbah anak lembu jantan emas. Berarti ini berhala. Sebagai tempat ibadah berhala ya. Satu diletakkan di kota Dan, Israel Utara. Yang lainnya di kota Betel. Dia membuat juga kuil-kuil di atas bukit pengorbanan untuk penyembahan berhala dan mengangkat imam-imam dari kalangan orang yang bukan dari suku Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8. Sama seperti hari raya yang dari Yehuda. Dan dia sendiri naik tangga mesbah itu. Jadi mempersembahkan sendiri mesbahnya. Begitu dibuatnya di Betel, yakni dia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya. Ini niru di Mesir ya, menyembah anak lembu emas. Jadi kalau di Bait Allah itu memang ada persembahan korban, tetapi kan bukan ditujukan untuk patung-patung. Ya, ia menugaskan di Betel imam-imam bukit-bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Nah, yang kita baca nanti ada orang yang namanya Amasya, itu adalah imam yang ada di Betel. Nah, kalau kita lihat dari bukti-bukti Alkitab dalam 2 Tawari ayat yang pasal yang ke-11, ayat 13 sampai 15. Ini diceritakan, para imam dan para Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia. Dia ini ceritanya Rehabeam ya konteksnya ini. Dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab kenapa? Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, berarti menuju Israel Selatan. Dari Israel Utara berarti ya. Oleh karena Yerobeam, ini raja, maksudnya Yerobeam bin Nebat, dan anak-anaknya melarang mereka ini maksudnya para imam dan orang Lewi, memegang jabatan imam Tuhan. Loh, jadi Yerobeam bin Nebat ini gak kena ya. Masa orang Lewi itu yang memang seharusnya Tuhan perintahkan untuk memerintah, menjabat daripada imam. Sama Yerobeam malah tidak boleh. Terus malah pengen buat bait suci tandingan di Betel. Nah ini kan tidak karu-karuan ini orang satu ini. Nah ini ya. Dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, ini sebagai saingan dari bait suci, untuk cincin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Jadi ini adalah dosa daripada Yerobeam bin Nebat. Jadi kalau kita baca opposite dosa Yerobeam bin Nebat itu dijelaskan dalam 2 Tawari pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Oke, sekarang kita bahas Amasya. Amasya ini siapa? Amasya adalah imam di Betel. Tadi kan sudah dijelaskan. Terus Amasya ini keberatannya apa? Keberatannya adalah apa yang dikatakan Amos itu tidak menyenangkan orang gitu loh. Contoh ya, ayat 11 ini. Amos ngomong gini, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang.
dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Saudara perhatikan ya. Lawang tadi dalam pemerintahan Yerobeam itu, masa Israel pada masa kejayaannya. Kok sekarang ngomong Yerobeam mati terbunuh? Loh, kalau kita diperintah oleh orang yang memiliki kepemimpinan yang cakap, dan membuat negara kita tuh maju, kita pengen orang itu diteruskan, bukan? Betul nggak? Nah, sama seperti ini, orang-orang di Israel Utara, mereka juga pengen kan, Yerobeam ini diteruskan jadi raja. Karena apa? Di bawah Israel makmur, bisa mencaplok daripada orang Damaskus, bisa mengusir daripada orang Aram. Lah kurang apa raja kayak gini? Kurangi satu, tidak beribadah kepada Tuhan. Itu tak. Tapi justru karena satu kekurangan itu, maka Yerobeam harus menanggung segala dosanya. Yerobeam mati dan segala bangsanya akan diangkut dari tanah suci menuju ke Asyur. Seperti itu. Saudara, kalau aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari apa? Gampang. Kalau aplikasi praktis, saudara mungkin ada sukses. Saudara mungkin memegang jabatan tertentu atau punya toko tertentu, punya pabrik tertentu yang luas sekali, ekspansifnya, eksplosif growth-nya, luar biasa. Baik enggak? Oke, enggak masalah. Tetapi, kalau di dalam kekuasaan Anda itu, Anda tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan Anda menempatkan Tuhan itu mungkin urutan ke-1000, alias tidak penting sama sekali dalam hidup Anda. Atau mungkin Anda mengikut Tuhan tapi seenaknya sendiri kayak Yerobeam ini. Jadi imam-imamnya diusir, kemudian ngundang atau ngangkat imam sendiri yang bukan dari kalangan suku Lewi. Nah, ini kan ngawur ini. Tidak sesuai dengan tali sipat, yaitu firman Tuhan. Jangan-jangan saudara selama ini hidupnya tidak sesuai dengan tali sifat. Jadi kalau diukur dengan tali sifat, miring nggak ngerti biro derajat. Ustaz. Ada yang 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat miringnya. Jangan-jangan ada yang 90 derajat tegak lurus nanti. Itu sangat berlawanan sekali itu nanti ya. Jadi kalau tembok sudah miring 90 derajat itu rata dengan tanah, berarti bukan tembok. Nggak bisa lagi disebut tembok gitu ya. Kan tali sifat ini kan tadi tujuannya untuk mengukur tembok, kelurusan. Nah tembok 90 dari tali sifat lah amblas. Betul ya? 45 miring sekali. Lebih dari 45 ambruk, 90 ambruk. Kan gitu. Ya. Kalau hidup Anda sudah 90 derajat dari tali sifat, itu adalah Anda hidupnya sudah ambruk di hadapan Tuhan. Sudah tidak sesuai. Sudah tidak rupa tembok. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang harusnya berfungsi sebagai tembok, berfungsi sebagai lantai. Telah bingung kayak gini. Jangan. Cepatlah berbalik, bangkitlah, libatkan Tuhan, cepat bertobat, jadilah tembok, bukan lantai. Sesuai dengan tali sifat dalam konteks ini. Nah, kita lihat Amasya sekali lagi. Amasya ini rasanya tidak peduli dengan mana yang benar. Agaknya Amasya tidak lagi mempersoalkan mana yang benar. Di mata Amasya, Imam Betel itu, Amos itu adalah saingan, bahkan musuh. Daripada mendiskusikan mana yang benar, mana yang salah, Amasya itu lebih suka memakai tangan pemerintah. Dia itu berkoalisi dengan pemerintahan yang namanya Yerobeam bin Yoasat itu. Terus kemudian pengen mengusir dari yang namanya Amos. Terus kemudian dia ngomong gini, jangan lagi bertumbuhan di Betel, sebab ini adalah tempat kudus raja. Ini adalah bait suci kerajaan. Tuh sing ngawur sopo ya. Bait sucinya itu ada di mana? Di Yerusalem, bro. Nggak usah ngeklaim sendiri. Nah, ini ciri khas orang yang seenaknya sendiri tuh kayak gitu ya. Ngeklaim kalau dirinya benar tanpa bukti. Betul ya? Seenaknya sendiri. Ada beberapa orang yang klaim Alkitab kita diubah-ubah. Alkitab kita palsu. Tapi tanpa bukti. Disuruh nunjuknya sing asli bingung.
Nah, ini kan repot ya kayak gini nih. Hanya bisa ngomong, nggak punya bukti. Sama seperti Amos, hanya bisa Amos. Sama seperti Amasya, ngomong kalau ini battle, luar biasa, rumah Tuhan. Ngawur ya. Rumah Tuhan tuh di Yerusalem, bro. Ada fisiknya Masian, Yerusalem. Nah, 14, jawab Amos pada Amasya. Amos bilang gini, aku ini bukan nabi. Maksudnya nabi yang diangkat kayak dia gitu ya. Aku ini tidak termasuk golongan para nabi. Maksudnya Amos ini tidak mencari uang dari nabi. Gitu. Karena kan tadi dibilang gini ya. Mana ya? Nah ini lah, 12. Carilah makananmu di sana. Ke tanah Yehuda. Bernubuatlah di sana. Jadi diusir ke Israel Selatan. Maksudnya itu gitu. Dan ngomong carilah makananmu itu maksudnya, wis lu kerjain di sana lah. Gak usah ngerecoki di Israel Utara tuh. Narai orang senep aja. Emosi jiwa. Gitu loh ya. Kira-kira kayak gitu. Makanya dijawab sama Amos. Aku ini tidak termasuk golongan nabi, bukan nabi. Maksudnya nabi sih nyari uang di sana itu bukan. Ya. Tapi Amos itu adalah apa? Aku ini peternak, pemungut buah ara. Orang biasa. Jadi Amasya ini tidak sadar bahwa dirinya kalau diukur dengan tali sifat Tuhan, itu sudah jauh sekali melenceng. Ya, melencengnya jauh. Kok tahu? Ya ini ngomong bait suci aja di Betel. Jelas-jelas bait suci di Yerusalem kok. Ya. Nah, Amos ngomong gini, Tuhan itu ngambil aku dari kerjaan yang sekuler lah ya. Ya, ngurus kambing domba, mengumpulkan buah ara, itu jadi nabi. Di dalam dunia ini ada orang-orang tertentu yang Tuhan panggil dari orang marketplace, dari orang dunia kerja, dipanggil jadi full time kayak Amos ini. Dan kemudian memperingati kebenaran, menyuarakan kebenaran kepada orang-orang di sekitarnya. Supaya orang benar, seberapa jauh engkau melenceng dari tali sifat Tuhan, seberapa jauh engkau yang harusnya berfungsi sebagai tembok, Anda sudah jadi lantai sekarang. Mari jadi tembok, bukan jadi lantai. Mari lurus dengan tali sifat, bukan lurus dengan lantai. Nah, Tuhan bisa pakai orang biasa kayak Amos untuk menegur kerajaan Israel Utara yang mengangkat aturan-aturannya sendiri itu. Karena nabi-nabinya sudah lari semua ke Israel Selatan. Kita sudah baca tadi ya. Masih ingat nggak? Yang di 2 Tawari 11 ya 13 15 loh. Semua sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan. Lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Gitu ya. Jadi itu ada kaitannya sama ini. Karena nabi-nabinya, imam-imamnya sudah lari semua ke Israel Selatan. Sehingga dia ngangkat imam sendiri. Nah, kenapa kok lari? Tak boleh bernubuat. Loh aneh orang satu ini. Ya, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, jadi aplikasi praktisnya gini ya. Ada orang-orang tertentu yang karena sudah berkuasa, sudah punya uang banyak, sudah punya perusahaan banyak, maka merasa dengan kekuasaannya itu dia berhak melakukan apapun. Sama seperti Yerobeam. Tahu-tahu zamannya Damsyik dikalahkan, Aram diusir, luar biasa, Israel makmur. Merasa dengan prestasi dunianya yang luar biasa, dia berhak untuk meninggalkan Tuhan. Merasa tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Ngawur, tambah Tuhan ambil semua. Dari mana kita tahu? Dari nubuatan Amos. Gitu ya. Nah ini ya, malapetaka menimpa Amasya. Langsung Amos balas ini. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan ya, engkau ya, Amasya ya, kan ngomong, janganlah bernubuat menentang Israel. Dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Ngomongnya kan gitu ya. Masih ingat gak omongannya? Ini ya. Nah, bentar. Nah ini. Jangan lagi bernubuat di Betel. Nah, ini perkataan ini dikutip ini ya. Sebentar. Nah, ini ya. Janganlah bernubuat menentang Israel.
Janganlah ucapan menentang keturunan Israel. Nah, itu ya dikutip sama Amos. Sebab beginilah firman Tuhan, istrimu ya, istrimu Amasya ya, akan bersundal di kota, berselingkuh dari dia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan tewas oleh pedang. Dibunuh. Tanahmu akan dibagi-bagikan. Kau memiliki harta, nyari uang dari imam, nyari uang dari nabi, dengan cara yang tidak benar, maka hal yang tidak benar, harta yang didapat dari ketidakbenaranmu, itu engkau tidak akan memiliki. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Tanah yang najis berarti bukan Holy Land. Ya. Berarti tanah tempat pembuangan di Asyur. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Dan kita sama tahu, bangsa Israel akan dibuang, Israel Utara di Asyur, Israel Selatan di Babel. Jadi berhati-hatilah ya. Tuhan tidak akan membiarkan dirinya itu dipermainkan. Kalau Anda menjauh daripada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Pesan hari ini, janganlah menjauh daripada Tuhan. Tetap berpadanan pada tali sifat, yaitu firman Tuhan. Jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Jikalau Anda sekarang melenceng ke kiri atau kanan, baliklah, luruslah dengan tali sifat, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.